Selamat datang di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Inilah desa yang telah berhasil merubah wajah dari desa tertinggal menjadi desa sejahtera. Jika kita kilas balik ke belakang, maka kita akan disodori suasana Desa Kohod yang sangat memprihatinkan. Dekat dengan Jakarta, bahkan sangat dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Ironisnya, Desa Kohod selama bertahun-tahun serba tertinggal dalam berbagai aspek: ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya, dan lain-lain serba tertinggal. Rumah-rumah kumuh yang tampak reot dan berdinding bambu, serta masih berlantai tanah, dengan halaman tak terawat, serta jauh dari kesan layak, menjadi pemandangan sehari-hari yang mudah ditemui di Desa Kohod. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan dan persyaratan rumah sehat. Halaman rumah dibiarkan tak terawat, kotor dan berantakan menjadi pemandangan yang biasa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan halaman atau pekarangan rumah yang mereka miliki. Infrastruktur jalan, baik jalan poros utama maupun jalan lingkungan, sangat buruk. Lahan pertanian masih banyak yang tidak digarap secara optimal. Ketertinggalan memang menjadi ciri Desa Kohod waktu itu. Warga tidak dapat berbuat banyak menghadapi ketertinggalan yang mereka alami. Mereka harus menerima kenyataan bahwa desa mereka masuk dalam kategori desa miskin, desa tertinggal. Desa Kohod memiliki luas administrasi 800 hektar yang terbagi menjadi 4 kampung, yaitu Kampung Tanjung Burung, Kampung Alar, Kampung Pintu Air, dan Kampung Kohod. Total jumlah penduduk menurut data BPS tahun 2014 sebanyak 8.755 jiwa dengan jumlah usia produktif yaitu antara 16 hingga 65 tahun mencapai 4.955 jiwa atau sekitar 56,6% dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin sebesar 3.650 jiwa, setara 41,7% dari total jumlah penduduk. Sekian lama berada dalam keprihatinan dan ketertinggalan telah mendorong pemerintah melalui inisiasi Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja atau Oase Kabinet Kerja untuk menetapkan Desa Kohod sebagai satu dari 3 desa yang menjadi pilot project Kampung Sejahtera. Desa Kohod akan ditata ulang agar menjadi desa yang maju dan sejahtera melalui program Kampung Sejahtera yang bertujuan untuk membangun profil desa yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warganya. Kami memilih Desa Kohod untuk pilot project ini sebetulnya karena melihat Desa Kohod keadaannya, walaupun Desa Kohod dekat sekali dengan ibu kota negara kita, tapi keadaannya masih cukup memprihatinkan, misalnya tentang kesehatannya, kebersihannya, dan yang lain-lainnya. Penetapan Desa Kohod sebagai salah satu pilot project Kampung Sejahtera berdasarkan kajian Universitas Gadjah Mada diidentifikasi dari 6 permasalahan utama yang dihadapi Desa Kohod, yaitu legal kepemilikan tanah, perumahan dan kawasan permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kelembagaan, sumber daya, serta sosial budaya. Penetapan Desa Kohod juga dilatar belakangi oleh berbagai potensi yang dimiliki desa ini yang masih belum tergali secara optimal, antara lain demografi usia penduduk, usia produktif, sebagai daerah pesisir yang memiliki kekayaan sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, dan sumber daya buatan. Mulai digerakkannya lembaga mikrounit desa, seperti koperasi tingkat desa, budidaya dan pengolahan hasil sumber daya laut, memiliki kegiatan industri rumah tangga yang dapat dikembangkan sebagai sentra industri, pertanian dan perikanan sebagai mata pencaharian andalan masyarakat,
budidaya dan pengolahan hasil kebun. Banyaknya perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembuatan kapal wisata. Mengingat permasalahan yang dihadapi Desa Kohot sangatlah kompleks, maka pendekatan penyelesaian permasalahan tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial, namun harus komprehensif dan melibatkan multisektor. Tercatat, tidak kurang dari 14 kementerian dan lembaga, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Tangerang, serta unsur swasta terlibat dalam penataan Desa Kohot, baik fisik maupun non-fisik. Dalam pelaksanaannya, peran penataan Desa Kohot yaitu Oase Kabinet Kerja berperan dalam mendukung dan memonitor pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kampung Sejahtera. Kementerian dan lembaga mengalokasikan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemerintah daerah menyusun master plan pelaksanaan Kampung Sejahtera dan mengalokasikan kegiatan dan anggaran program kampung di masing-masing SKPD. Serta Kementerian Dalam Negeri mengkoordinir pelaksanaan pembangunan Kampung Sejahtera dan mengalokasikan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Kampung Sejahtera. Penataan Desa Kohot dalam program Kampung Sejahtera pun dilaksanakan. Infrastruktur dasar desa diperbaiki. Jalan poros dan jalan lingkungan yang dulu terbuat dari tanah, kini sudah dibeton dan konblok. Bersih dan nyaman untuk dilalui. Masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan berbagai urutan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan dukungan untuk Kampung Sejahtera OASE melalui penyediaan infrastruktur. Apa yang dilakukan ataupun dukungan infrastruktur Kementerian PUPR ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat, dan harapan kami tentunya dapat dikelola dengan baik masyarakat dan Desa Kohot dapat berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Dulu Desa Kohot ini Pak ya, pekarangan ini dulu terbengkalai ya, tidak ada tanaman di sini, dan alhamdulillah tahun ini kita ada kegiatan dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang. Kita mengadakan kegiatan KRPL, dan alhamdulillah kita sekarang sudah hampir 5 kali tanam dan panen. Harapannya terjadi internalisasi atas berbagai hal yang sudah diintrodusir oleh pemerintah, khususnya dari IPDN, akan ada keaktifan dari masyarakat untuk menjaga lingkungan, lalu bagaimana mereka aktif untuk memanfaatkan pekarangan, kebiasaan untuk hidup sehat, menggunakan fasilitas mandi cuci kakus yang benar, sehingga prevalensi penyakit yang berkaitan dengan masalah lingkungan dari waktu ke waktu bisa berkurang. Standar penghidupan dan kehidupan yang layak ini nanti ke depan bisa menjadi lebih baik dan akan menjadi percontohan secara nasional. Targetnya memang menjadi percontohan nasional. Jadi mulai dari di tingkat rumah atau rumah tangga, kemudian di kampung, kemudian di atasnya lagi sampai di tingkat desa, bahkan nanti kabupaten kota. Kami inginkan bahwa desa ini benar-benar bisa menjadi desa percontohan, di mana kita bisa memberdayakan masyarakatnya, sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya, sehingga betul-betul kehidupan di sana menjadi sejahtera lahir maupun batin. Harapan kami untuk kementerian dan lembaga yang selama ini sudah bekerja sama, di situ tetap untuk sesuai dengan komitmen awal kita apa yang akan dikerjakan dan terus mengevaluasi dan ikut memonitor selanjutnya. Program Kampung Sejahtera telah merubah penampilan Desa Kohot dari sebuah desa yang terbelakang menjadi desa maju dan sejahtera. Perubahan ini direspon positif oleh aparat pemerintahan desa maupun warga Desa Kohot. Dengan masuknya program OASE itu diharapkan memang ada perubahan dan sudah bisa kita lihat sekarang perubahannya. Ya, salah satu misalkan di bidang infrastruktur, jalan, sekolah, pendidikan, khususnya bukan hanya bangunan sekolahnya saja, tetapi juga bantuan-bantuan yang lainnya juga diberikan di sini. Kemudian yang paling menggembirakan tentu ini pemanfaatan kawasan pekarangan rumah menjadi satu kawasan yang seperti kita lihat sekarang ini. Jadi bisa bermanfaat dan ini tentu bisa mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing. Dan harapan kami juga dengan adanya bedah rumah, adanya kementerian dari ibu-ibu kementerian Cinta OASE, kami sangat bersyukur Pak. Dengan adanya beliau jadi banyak perubahan desa kami, desa yang tadi tertinggal sekarang alhamdulillah lah bisa menyenterai desa-desa yang lainnya. Alhamdulillah banyak perubahan. Ada MCK, buang air juga nggak ke kebun lagi, pada di dalam rumah gitu yang punya WC. Nah terus juga ada program-program seperti tanam-tanam pohon dari dinas kementerian melalui orang IPDN itu pada datang. Ya sekarang ada perubahan lah, alhamdulillah. Seneng dia dibedah rumahnya, tapi saya mah rumah saya belum dibedah, jadi saya sedih sebagai saya gitu. Hanya mana saya punya anak yatim, kata dia mah malu mak katanya, ininya mah katanya udah pada dibawain kakak KTP katanya. Harapan saya pengen dibedah Pak. Iya pengen dibagusin kayak orang-orang seperti kayak orang gitu, saya sedih jadinya. Kalau dulu Pak susah, ya dulu susah, buat nyuci aja susah, apalagi buat mandi. Pokoknya susah dah. Tapi kalau sekarang banyak perubahan, mahasiswa udah masuk ke Desa Kohot, banyak bantuan dari mahasiswa sih, udah dibikinin air bersih sama dia. MCK juga udah ada sekarang mah. Dulu itu sepi Pak, dulu nggak kayak sekarang. Jadinya rame, kebanyakan kegiatan gitu Pak. Kegiatannya nanam puunan, gitu, nyapu-nyapu bersih gitu, setiap jalanan gitu.
rame gitu Pak, ada mahasiswa, segala ada pertanian begitu, bedah rumah. Dah, alhamdulillah Pak, rumah saya tanah genteng, terus bide, udah jelek dah pokoknya Pak. Terus udah bolong-bolong begitu. Tapi alhamdulillah Pak ya, pas begitu ada dari keberian dari Allah gitu Pak. Alhamdulillah rumah saya jadi begini Pak. Program Kampung Sejahtera usianya memang masih dalam hitungan jari. Namun perubahan wajah Desa Kohot, satu dari 3 desa yang menjadi proyek percontohan, memberikan harapan bahwa program Kampung Sejahtera akan meredefinisi konsep kampung atau desa di Indonesia yang ideal. Program Kampung Sejahtera adalah laboratorium mini bagaimana sinergi antar kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Melalui program Kampung Sejahtera, semoga dapat menciptakan profil desa yang sejahtera. Semoga program yang positif ini dapat dilaksanakan di desa-desa lain di seluruh Indonesia.